Pecinta literasi Indonesia, kembali lagi dalam Literasi Syahnas yang membahas tentang buku karya Ramadan KH dalam The Library of Ramadan KH. Buku yang ada di tangan kami adalah D.I. Pandjaitan. Ini buku Pak Harto, Presiden Republik Indonesia yang kedua, sampai menuliskan di buku ini adalah pengorbanan para pahlawan revolusi ini tidaklah sia-sia. Justru aksi kudeta yang sangat keji itu sangat menyinggung rasa keadilan rakyat Indonesia yang akhirnya bukan saja membubarkan PKI tetapi juga melarang ideologi komunisme untuk selama-lamanya dari bumi Indonesia. Kalau Pak Wiranto, Jenderal Wiranto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat waktu itu ketika buku ini ditulis, bilang apa? Silakan Gilang. Kepribadiannya yang kokoh dan ketaatan pada agamanya membuat almarhum sanggup mengemban semua tugas sampai akhir hayatnya sebagai prajurit, patriot, pengawal, dan penegak negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalau misalnya Pak Nasution, Aha Nasution menulis gini, D.I. Pandjaitan lincah membantu saya dari posisinya di Angkatan Darat juga dalam keadaan timbulnya korsleting antara Yani dan saya. Saya selalu kenang peranannya. Dan terakhir tulisannya B.J. Habibie mengenai D.I. Pandjaitan. D.I. Pandjaitan adalah prajurit pejuang yang dekat sekali dengan rakyat, khususnya mahasiswa dan pemuda sebagai harapan bangsa. Nasihat dan sikapnya menjadi inspirasi dan panutan bagi siapa saja yang berjuang membangun bangsa. Marieke Pandjaitan, BR Tambunan, D.I. Pandjaitan, pahlawan revolusi, gugur dalam seragam kebesaran. Ini biografi seperti dituturkan kepada dan dituliskan oleh Ramadan KH dan Sugiyarta Sriwibawa dan diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan. Jadi ini kembali lagi tentang kejadian yang sangat menyakitkan di Indonesia saat itu dan beliau adalah salah satu pahlawan revolusi. Gilang tahun 65 masih 2 tahun umurnya saat itu. Apa yang Gilang merasakan sebagai sebetulnya ya generasinya nggak jauh-jauh juga. Kamu lagi nangkep nggak tuh 2 tahun waktu usianya 2 tahun? Serem. Tapi ada sih, ingat waktu itu melihat di jalan ada tank, ada rumah-rumah digelapin, ada penangkapan, saya ingat betul. Nah itu cukup mencekam. Saya lagi digendong. Kok saya bisa ingat ya? Tapi saking mencekam, jadi saya teringat betul pada saat itu. Sekalipun kami sekeluarga pada pagi hari tanggal 1 Oktober 65 masih diliputi kabut kegelapan, kekacauan dan kebingungan, tetapi rahasia kejadian yang menggegerkan masyarakat, bahkan bangsa dan negara sedikit banyak sudah tersingkap. PKI lah biang keladinya yang melakukan pemberontakan dan pengkhianatan dengan segala macam cara tak berperi kemanusiaan. Pagi itu menjelang pukul 7, segerombolan tentara yang dipergunakan oleh PKI berhasil memasuki gedung RRI di Jalan Merdeka Barat. Di bawah todongan senjata, penyiar RRI dipaksa membacakan pengumuman Komandan Gerakan 30 September, Letnan Kolonel Untung. Dan disusul pula dengan siaran pukul 12 tentang dekret pembentukan Dewan Revolusi serta pendemisioneran kabinet. Tetapi penguasa Gerakan 30 September atas RRI ini hanya berlangsung beberapa jam saja. Karena malamnya pukul 20 sudah tersiar pidato radio pimpinan sementara Angkatan Darat
Mayor Jenderal Soeharto yang menegaskan bahwa tindakan gerakan 30 September adalah tindakan kup, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan. Buat generasi muda, Anda mesti baca dan punya koleksi buku tentang DI Panjaitan. Menjadi tentara, polisi, atau aparat negara lah, sebetulnya kan resikonya besar ya. Kalau ada kudeta, kalau ada demo atau apa, ya nyawa gitu loh taruhannya. Kalau seandainya salah satu anak kita dilamar sama aparat negara, Bapak ngasih nggak? Bandel nih pertanyaan. Takut nggak? Enggak sih. Yang penting kan siapapun, mau dia jadi apapun, yang penting buat saya menjadi orang yang jujur. Oh iyalah, Ya kan? kalau nggak nanti Iya. anak kita menikah sama koruptor. Nah, tapi gini Bu, ada Apa? cerita mengenai kejujuran itu. Iya. Jadi ayah saya waktu itu pernah menuliskan ada beberapa petinggi kan, jenderal-jenderal. Nah, terus cuman yang satu ada pengutaraan A, terus yang satunya lagi Beda. berbeda. Hmm. Nah, terus saya pun sempat menanyakan kepada ayah saya, "Wah, ini yang mana yang benar?" Terus ayah saya bilang, "Itu bukan urusan saya." Bukan urusan saya. Maka ya biarkan itu mereka yang membaca. Apakah nanti harus lebih lanjut diselidiki siapa yang benar? Ya silahkan aja. Tapi apabila seseorang itu yang berbohong, maka dia akan berbohong kepada cucunya, kepada anak dan cucunya. Karena buku ini ya memang harus melontarkan apa adanya, dan apabila dia melakukan kesalahan, seharusnya dia utarakan saja supaya orang lain tidak melakukan kesalahan. Kurang lebih kayak gitu. Mereka mengepung pula rumah. Dari arah paviliun mereka melepaskan berondongan peluru. Letusan peluru-peluru itu terdengar begitu dekat di telinga saya. Di dalam paviliun ada Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu, kedua famili kami, dan Leleng Panjaitan. Ketiganya tidur di situ. Gerombolan yang berhasil mendobrak pintu itu masuk ke dalam paviliun. Albert dan Victor diancam dengan todongan senjata. Menurut keterangan di kemudian hari, Albert sempat meraih pistol yang terletak di dekat tempat tidur. Tapi dua orang di antara gerombolan yang beringas itu, Asmara dan Herwanto, lebih dahulu menembak. Albert rubuh dan berlumuran darah. Victor cepat merebut pistol dari kemenakannya. Tapi gerombolan yang ganas itu melumpuhkannya dengan rentetan tembakan. Victor rubuh karena limpa dan pinggangnya diterjang peluru. Adapun Leleng cepat berteriak. Kemudian dia tiarap di bawah tempat tidur hingga tidak tersambar peluru. Ernie, pembantu rumah tangga, keluar setelah mendengar suara tembakan. Ia dihadang oleh gerombolan yang mengancamnya akan menembak. "Di mana Ndoromu? Di mana Ndoromu?" tanya mereka dengan kasar. Ernie terpaksa menjawab bahwa kami ada di lantai atas. Ia dipaksa agar naik ke lantai atas untuk meminta kami turun. Tetapi ia tidak sampai muncul di kamar kami. Sementara itu gerombolan yang sudah berada di ruang tamu segera menembak-nembak ke arah tangga yang menuju ke lantai atas. Terdengar pelbagai peralatan rumah tangga pecah berantakan. Terdengar teriakan yang amat keras. "Cepat turun, Jenderal!" Rupanya ia sadar akan situasi yang terjadi. Ia segera mengambil pistol mitrailleur dari lemari dan mengokangnya. Saya memberanikan diri mengintip dari jendela kamar ke bawah. Tampak banyak orang berpakaian tentara berteriak. Kekhawatiran saya memuncak. Jangan-jangan seisi rumah kami dibunuh dan rumah dihancurkan. Anak-anak juga terbangun karena suara yang ribut dan rentetan tembakan. Mereka bergegas menemui kami di ruangan keluarga tingkat atas. Adapun Catherine yang sudah ada di rumah berani mengintip keluar dari jendela. Terdengar teriakan lebih keras. Catherine keluar dari balkon tanpa olehnya di bawah. Banyak orang berpakaian seragam hijau dan bersenjata.
Catherine tidak bingung dan ketakutan. Ia menuju pesawat telepon menghubungi Kolonel Yunus Samosir, wakil asisten satu menteri, Panglima Angkatan Darat. Jawaban yang diterima mengatakan penerima telepon itu Tante Samosir. Dari percakapan melalui telepon saya mendengar Catherine memberitahu keadaan di rumah kami. Selanjutnya ia juga menghubungi teman anak anggota ABRI, tapi hubungan telepon itu terputus. Tentu karena kabel telepon telah dipotong oleh gerombolan. Telepon di atas memang paralel dengan telepon di lantai bawah. Waduh, ini serem banget loh. Aduh, ceritanya menakutkan. Anda lanjutin sendiri ya. Bagaimana DI Panjaitan gugur dalam seragam kebesarannya. Pahlawan.